Apa yang diucapkan sang sahabat membuat seorang Bima tersiksa. Bagaimana tidak? Di dalam hatinya kini sedang berperang melawan ingin dan tidak. Hatinya ingin tetap mempertahankan pernikahan yang baru berumur beberapa hari ini. Sedangkan logikanya mencegah. Jangan sampai ia mempertahankan wanita yang menurutnya hanya nantinya membuatnya susah. Selepas bertugas, Bima mengambil ponsel yang ada di laci meja kerjanya. Menatap layar utama ponsel itu. Di sana ada foto pernikahannya dengan wanita itu. Bima tersenyum sekilas. Entahlah, melihat senyum Vita di layar ponsel itu. Seperti memberikan warna yang indah di hati pria tampan ini. Tak dipungkiri bahwa wanita itu memang memiliki pesona yang tak dimiliki oleh wanita lain. Pantas saja Zein tergila-gila dengannya. Dia memang cantik, ucap Bima tanpa sadar. Beberapa kali ia menghela napas panjang. Ingin rasanya saat ini ia menghubungi wanita yang kini telah sah menjadi istrinya secara agama dan hukum itu. Bima ingin bertanya kabar wanita itu. Apakah dia baik-baik saja? Apakah dia makan dengan baik? Apakah dia memeriksakan kandungannya dengan baik? Semua tanya itu seakan terus mendesaknya untuk mencari tahu kabar tentang wanita itu. Entah kenapa suara hatinya kini lebih dominan dibanding ego dan logikanya. Tiba-tiba saja Bima ingin menunjukkan pada wanita itu bahwa sebenarnya ia peduli. Bahkan dengan calon bayi yang ada di rahim wanita itu juga tak luput dari pikirannya. Sungguh, Bima jadi ingin memiliki mereka berdua. Andai diizinkan, Bima tak bisa berbohong bahwa saat ini dia rindu. Rindu dengan senyuman tulus wanita itu. Tanpa Bima sadari. Sepertinya ia pasti telah jatuh cinta dengan wanita itu. Malam semakin larut, namun mata pria tampan ini enggan terpejam. Masih terjaga dengan sempurna, untuk meredakan kegelisahan yang ia rasakan. Akhirnya pria tampan ini pun memutuskan ke kamar tamu. Kamar di mana tempat yang pernah Vita tempati. Walau hanya semalam. Bima membuka lemari pakaian di sana. Mengeluarkan paper bag berwarna merah marun itu. Mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Bima, si pria jahil itu tersenyum bahagia. Indah saja rasanya ketika ia mengeluarkan baju yang dari tas yang terbuat dari kertas itu. Pria tampan itu mencium gaun itu. Kembali ia tersenyum senang. Aroma khas Vita kembali membuat pria tampan ini merindu. Sayangnya, sekelebat pemikiran tentang wanita itu kembali hadir. Tiba-tiba saja ia tak terima. Jika Vita adalah mantan Zein, pernah memiliki banyak kekasih, sudah pasti Vita pernah dijamah oleh mereka, bercinta dengan mereka. Hingga saat ini dia bisa hamil di luar nikah. Emosi itu pun akhirnya menyulut rasa cemburu di hati seorang Bima. Hatinya bergetar marah. Tak ingin tenggelam dalam rasa yang kini tercipta untuk sang istri. Akhirnya Bima pun memutuskan untuk pergi keluar rumah. Beruntung teman-temannya sudah ada di tempat di mana biasa mereka berkumpul. Tanpa berpikir panjang, ia pun segera meluncur ke sana. Pesenin aku 3 gelas minuman seperti punya Muran. Pinta Bima sesaat setelah duduk di sofa tempat mereka nongkrong. Ish, jangan. Kamu nggak kuat minum. Nanti teler aja. Bikin repot. Tolak Randika. Bima yang saat ini sedang diselimuti rasa marah, kesal, bercampur cemburu tentu saja tak mau mendengarkan nasihat orang lain. Apalagi sekelas Randika, yang notaben sama dengannya. Sama-sama egois dan tak bisa mengerti perasaan orang lain. Randika tak mau memesankan minuman yang ia minta. Lalu, tanpa berpikir lagi, ia pun memesan sendiri minuman yang ia inginkan. Minuman telah datang. Tanpa berpikir lagi, Bima pun mulai meneguk satu persatu minuman laknat itu. Di gelas ketiga, mata tampannya tak sengaja menangkap bayangan seseorang. Seseorang yang ia inginkan, namun juga ia benci. Sedang bercanda dengan beberapa teman prianya. Bima tak ingin tenggelam dalam kecurigaan. Ia pun mengambil ponselnya dan mencoba menghubungi wanita yang ia curigai. Dan benar saja, wanita yang ia curigai adalah dirinya. Dia yang Bima rindukan.
Dia yang membuatnya seperti ini. Sayangnya, wanita itu tak mau menjawab panggilan telepon darinya. Bima semakin marah. Isi gelas terakhir yang ada di tangannya pun tak luput dari amarahnya. Dengan amarah yang tak bisa dikendalikan lagi, ia pun meneguk isi gelas terakhir itu. Dengan langkah sempoyongan, Bima pun berniat menghampiri wanita itu. Ingin menamparnya kesal. Sayangnya sebelum sampai tempat di mana Vita berada, wanita itu keburu pergi dengan dijaga ketat oleh beberapa pria. Tak ingin kalah, Bima pun berlari mengejar rombongan itu. Sayangnya, mobil yang membawa Vita sudah keburu melaju. Bima ketinggalan, emosi tak terkendali. Dengan penuh amarah ia pun berteriak memaki. "Dasar wanita brengsek!" teriak Bima, tepat di depan klub. Randika dan teman-temannya yang tak tahu apa yang dipikirkan Bima, hanya menganggap pria itu mabuk. Karena Randika tahu bahwa Bima memang tidak bisa minum. Apaan sih? Kan tadi udah dibilang, jangan minum. Nggak percaya. Jadi begini deh. Ucap Randika sembari menahan tubuh Bima agar tidak lari. Lepas, biar ku hajar wanita bangsat itu. Brengsek, teriak Bima kesal. Lagi-lagi Randika dan gengnya hanya tersenyum. Karena mereka memang berpikir Bima hanya mabuk. Mereka sama sekali tidak mengira bahwa Bima seperti ini ada penyebabnya. Wanita yang mana toh bro? Sudah sebaiknya kita pulang. Ajak Randika dan teman-temannya. Dialah wanita brengsek yang tidak setia. Aku benci dia. Awas aku mau menghajarnya. Brengsek, teriaknya lagi. Randika dan beberapa teman mereka hanya menggeleng-gelengkan kepala. Bagaimana tidak? Mereka tahu bahwa selama ini Bima sangat anti perempuan. Mana mungkin sekarang dia bisa segila ini gara-gara perempuan. Bima pasti mabuk. Sudah pasti. Tidak bisa diganggu lagi. Di dalam mobil pria tampan yang berprofesi sebagai dokter ini terus meracau. Selalu berkata ingin menghajar wanita itu. Namun, sepatah pun mereka tidak mendengar nama siapa wanita yang Bima maksud. Di sini bukan hanya Bima yang cemburu tanpa alasan. Ada juga Zain yang terlihat kesal dengan sang istri selepas pulang dari rumah sakit tadi siang sampai sekarang. Zain mendiamkan sang istri. Ia tidak terima melihat Bima memukul manja kepala sang istri. Karena menurutnya yang berhak melakukan itu adalah dirinya. Pria lain tidak boleh menyentuhnya. Apalagi sampai bersikap manja seperti itu. Mas, kenapa sih? Seharian ini diemin Zi terus. Aneh deh. Tanya Zizi sembari menghidangkan segelas susu hangat untuk sang suami. Nggak apa-apa. Emang aku kenapa? Jawabnya ketus. Untuk menyembunyikan kecemburuannya, Zain pun membuka laptop dan fokus pada ponsel yang ada di tangannya. Enggak. Aku tahu kamu Bung. Kamu pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Kenapa hayo? Canda Zizi memasang wajah super cute. Dibilang nggak ada apa-apa. Udah aku mau kerja. Jawab Zain sembari beranjak dari tempat duduknya. Membawa serta barang-barang yang hendak ia pakai untuk bekerja. Zi mengerutkan kening heran. Bagaimana tidak? Selama ia mengenal Zain, pria ini tak pernah bersikap aneh seperti ini. Zain selalu bersikap normal. Mengejarnya seperti seorang pria yang jatuh cinta. Tidak pernah mendiamkannya. Walaupun Zi kadang keterlaluan ketika mengujinya. Bukankah sikap yang tak biasa itu patut dicurigai? Zi tak ingin larut dengan perasaan curiga. Tanpa menunggu waktu lagi, wanita cantik ini pun segera menyusul sang suami dengan membawakan segelas susu yang memang ia khususkan untuk pria itu. Zi mengetuk kamar yang saat digunakan Zain untuk ruang kerjanya. Pelan-pelan, Zi pun membuka pintu kamar itu dan terlihat Zain sedang berdiri gelisah di depan jendela. Menatap lepas ke arah mata memandang seperti sedang memikirkan sesuatu. Mas, panggil Zi lembut. Zain sama sekali tak bergerak. Bahkan menoleh ke arah sang istri pun tidak. Zain masih diam dan terus diam. Mas kenapa sih? Zi mengelus punggung sang suami. Berharap Zain mau melihatnya. Berharap pria tampan itu mau mengungkapkan apa yang sekarang sedang ia rasakan.
Zain mengambil napas dalam, mencoba menguatkan jiwanya untuk mengutarakan apa yang sebenarnya membuatnya resah ini. Aku tak tahu, aku memang terlalu posesif. Tapi kamu yang gak bisa menghargai komitmen di antara kita, tuduh Zain. Zain mengerutkan kening. Bukankah tuduhan itu terdengar aneh? Maksud Mas apa sih? Tanya Zizi penasaran. Aku nggak terima kalau kamu disentuh pria lain, Zi. Aku membenci itu. Ucap Zain mulai mau terbuka dengan apa yang ia rasakan. Zizi mengerutkan kening. Aneh saja dengan jawaban Zain yang menurutnya tak beralasan itu. Maksud Mas apaan sih? Sumpah Zi nggak ngerti. Emang siapa yang nyentuh Zi? Perasaan selama ini, cuma Masnya doang loh yang nyentuh Zi. Sampai hamil begini juga cuma sama kamu Mas. Sungguh. Jawab Zizi serius. Emang kamu pikir sentuhan itu hanya hubungan suami istri? Aku juga tak menuduhmu tidur dengan yang lain selain aku. Aku hanya tidak suka ada laki-laki lain peduli padamu. Bermanja-manja denganmu. Aku tak suka Zi. Terserah kamu mau bilang aku egois, arogan, atau apapun. Yang jelas aku nggak suka kamu terlalu dengan teman cowokmu itu. Zain masih enggan menatap sang istri. Namun dari sudut mata pria itu, Zi melihat ada butiran bening yang mulai menyembul keluar. Pertanda pria itu sedang merasakan sakit di dalam hatinya. Zi tersenyum sekilas. Lalu ia pun kembali bertanya. Emangnya siapa toh Mas yang peduli sama Zi? Yang menurut Mas bisa bermanja-manja-manja dengan Zi? Perasaan Zi nggak punya teman cowok yang kelewat batas. Jawab Zizi masih belum memahami apa yang sebenarnya Zain maksud. Aku tahu kalau saat ini kita sedang berusaha memahami perasaan kita masing-masing. Kamu masih berusaha untuk menerimaku kembali Zi. Tapi sungguh, hatiku sakit melihatmu bercengkrama seakrab itu dengan pria lain. Saling tertawa, bahkan dia berani memukul manja kepalamu. Jujur aku nggak terima dia begitu ke kamu. Aku juga nggak ikhlas kamu memberikan senyum terbaikmu untuknya. Tambah Zain jujur, spontan, Zizi pun tertawa lepas. Bagaimana tidak, Zain cemburu dengan Bima, yang jelas-jelas pria itu adalah temannya. Hanya teman dan sekedar teman tidak lebih. Kenapa ketawa, apanya yang lucu? Hardik Zain. Zizi menghentikan tawa itu, lalu ia menatap mesra sang suami. Ia juga memaksa Zain menatapnya. Memaksa pria itu melihat isi hatinya dari pancaran mata tersebut. Aku tidak suka, ucap Zain lagi. Mas, kita sudah sepakat untuk menjadi teman. Kita sudah berkomitmen menjadi partner yang baik untuk membesarkan bayi kita. Kenapa harus ada rasa curiga? Kenapa harus ada rasa cemburu? Apakah aku? Pancing Zizi. Belum selesai Zizi menyelesaikan ucapannya. Zain sudah memakan bibir wanita yang seharian ini sukses membuatnya gelisah ini. Zi tidak menolak bibir pria tampan itu. Dengan penuh cinta, ia pun membalas ciuman itu. Mereka berlama-lama tenggelam dalam ciuman penuh cinta itu. Sedetik kemudian, Zi melepaskan bibirnya dari cengkraman pria tampan itu. Mengambil napas perlahan, karena Zain terlalu buas memakan bibirnya. Ciumnya pelan-pelan Mas. Astaga, aku nggak akan kemana-mana. Zi menutup mulutnya, takut Zain kembali menyerangnya. Aku sudah bilang kalau aku nggak mau punya hubungan seperti itu Zi. Aku mencintaimu. Aku ingin memilikimu. Aku tidak rela siapapun menatapmu selain aku. Aku sudah bilang, aku nggak peduli penilaianmu akan keegoisanku. Yang jelas aku mencintaimu dan kamu istri sahku. Aku harap kamu bisa jaga batasan ketika bersama pria lain. Aku janji akan memukul pria brengsek itu jika berani melakukan itu lagi padamu, ucap Zain tegas. Aku nggak tahu apakah ini benar atau salah. Tapi aku dan Bima hanya teman. Tidak lebih, Masnya aja yang kelewat posesif. Dah selamat bekerja. Zi mau olahraga, biar gampang lahirannya, ucap Zi seraya melangkah hendak pergi meninggalkan pria pecemburu itu. Aku serius Zi, ucap Zain lagi. Astagfirullah, iyo Jobojo, aku paham.
Wis nggak usah cemburu-cemburuan. Malu sama anak-anakmu iki lo. Kenendangin emahnya. Pasti mereka berdua lagi ngetawain bapaknya yang kolot. Arogan kini ditambah tukang cemburu nggak jelas. Dah aku balik kamar dulu. Kamu cari duit yang banyak ya, oke. Buat kami shopping. Bye. Ucap Zizi sembari memberikan senyuman meledek terbaiknya. Aneh sekali. Gerutu Zi sembari melangkah meninggalkan pria arogannya itu. Terang saja, Zain yang masih memiliki rasa cemburu di dalam hatinya hanya bisa mengumpat kesal. Masih tak terima dengan sikap Bima terhadap sang istri.